Halo sobat nih, gas lagi dah Feng Hao nih ya. Waduh, lagi ngerekam di siang hari ya, Sumatera yang lagi membara. Waduh, ya udah langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Feng Hao meninggalkan Longshu bersama dengan keluarga Yan, membuat Feng Hao dia pun dapat lolos dari hukuman tertinggi yang akan diberikan kepada dirinya setelah dia mengambil harta pusaka milik keluarga Yan. Tapi keluarga Yan juga tidak keberatan ketika harta pusaka itu akan ditukarkan dengan Longshu yang merupakan salah satu binatang suci yang berkekuatan petir yang cocok dengan latar belakang milik keluarga Yan. Dan setelah keluar dari area tanah terlarang, di sini Feng Hao dia pun menemui Nona Yu, di mana dia bertanya tentang kapan dirinya dapat kembali bertemu dengan Qin Er. Karena memang Feng Hao dia tahu Nona Yu dia dapat melihat masa depan. Tapi di sini Nona Yu dia berujar untuk tenang dan jangan khawatir karena memang Feng Hao dan juga Qin Er mereka memiliki akhir hidup yang bahagia. Jadi ya, kau tidak perlu terburu-buru, ujar dari Yu. Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao dia senang. Dan di sini Feng Hao dia juga menitipkan Qin Er kepada Nona Shu selama dia pergi. Mendengar hal itu membuat Shu dia pun bertanya kemana Feng Hao akan pergi. Ya, aku akan pergi untuk mempelajari teknik ilahi. Maka dari itulah setelahnya Feng Hao dia pun pergi dari kota ini dan kembali bersama dengan Huang Tua. Yang memang selama ini dia telah menunggu Feng Hao di dalam kota. Di sini Huang Tua dia juga berujar kalau saat ini sudah waktunya bagi Feng Hao untuk mencari area makam kuno untuk mendapatkan skill-skill baru. Karena memang dengan kemampuan yang kau miliki saat ini Master, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengusik dirimu. Maka ya, kau lebih baik kau pergi ke tempat itu. Karena sejatinya juga mereka orang-orang kuat yang ada di Renasain, mereka tidak akan dapat memasuki area makam kuno. Benarkah? Kenapa? Tanya dari Feng Hao. Ya, karena mereka terlalu kuat. Energi yang dimiliki oleh mereka terlalu dahsyat untuk area makam kuno yang telah berusia lebih dari ratusan ribu tahun. Yang ada kekuatan mereka malah akan menghancurkan area makam kuno. Dan karena sudah terbang cukup jauh untuk mencari di mana makam kuno itu berada, kini mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dan ketika mereka sedang tiba di sebuah kota kecil, mereka juga mendengar ada suara orang yang sedang berorasi. Dan suara itu tidak asing dengan kata-kata yang diucapkan. Dan ternyata ketika dilirik, ya ternyata itu adalah utusan dari aliansi cahaya yang sedang mencoba mencari domba-domba tersesat. Lebih tepatnya ya, mencari orang untuk disesatkan. Aliansi cahaya. Mereka menggunakan sedikit sumber daya untuk menarik orang-orang ke jalan yang sesat. Ya, begitulah Master. Tapi Master, jika kau menyelamatkan mereka, justru mereka akan menganggap kita sebagai musuh. Karena sejatinya orang-orang miskin yang seperti itu, mereka hanya akan takluk jika mereka diberikan bansos. Pendukung 02. Waduh, maaf. Di sini Feng Hao dia juga sempat berpikir tentang apa yang harus dia lakukan untuk menghilangkan pengaruh dari aliansi cahaya kepada para penduduk miskin yang manut-manut aja. Maka dari itulah tentunya aku harus memberikan sebuah pembandingnya untuk menggantikan aliansi cahaya di hati mereka. Jika tidak, maka aliansi cahaya mereka akan terus mengembangkan sayapnya dan terus menebarkan pengaruhnya ke seluruh negeri. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun juga sempat teringat dengan tanah suci alkemis dan berniat untuk menjadikan Nona Yu sebagai dewi penyembuh kepada warga-warga miskin yang mudah untuk dihasut oleh orang-orang aliansi cahaya. Namun untuk orang-orang yang ada di depan Feng Hao kini mereka semua pergi menuju sebuah bangunan yang merupakan kuil cahaya. Dan itu membuat Feng Hao dia berpikir, lah mau kemana orang-orang itu? Dan ketika Feng Hao mencoba untuk melihat menggunakan mata surgawi miliknya, ternyata orang-orang itu mereka memasuki sebuah aula khusus. Dan anehnya setelah memasuki aula itu mereka semua telah menghilang. Dan itu juga membuat Huang Tua dia berujar kalau sepertinya orang-orang itu menggunakan susunan formasi untuk berpindah tempat, pindah ke Gunung Suci Kuil Cahaya. Ya, aku mengerti dan aku harus pergi ke tempat itu. Aku harus pergi ke tempat itu dan menghancurkan kuil cahaya. Tapi untuk saat ini, aku akan pergi dulu ke benua Tianwu untuk menghentikan pengaruh mereka di tempat itu. Maka dari itulah, Huang Tua, apakah kau tahu bagaimana caranya untuk kembali ke benua Tianwu dengan cepat? Ya,
kita bisa menggunakan susunan formasi yang ada di pihak kekaisaran, ucap dari Huang Tua. Oh, oke, baiklah. Kalau begitu, ayo kita pergi ke ibu kota kekaisaran. Tapi di sini untuk Huang Tua, dia pun sedikit mengeluh. Master, aku lapar, Master. Tapi di sini Feng Hao, ya, makan mah nanti aja. Karena memang saat ini yang terpenting adalah menghancurkan dulu kuil cahaya yang ada di kota ini. Dan beberapa saat kemudian, Feng Hao dia pun tiba di ibu kota kekaisaran. Dan karena Feng Hao dia juga memiliki reputasi yang cukup bagus dengan kota Mou, membuat Feng Hao dia diizinkan bertemu dengan kaisar. Dan di sini Feng Hao dia juga tanpa basa-basi, dia pun langsung meminta izin kepada kaisar untuk membukakan jalan untuk mereka kembali ke benua Tianwu. Walaupun pada awalnya kaisar dia sedikit ragu apakah dia mengizinkan Feng Hao pergi apakah tidak. Tapi melihat reputasi Feng Hao yang cukup luar biasa dari bawahannya, membuat kaisar pada akhirnya dia mengizinkan Feng Hao untuk pergi. Baiklah, penjaga, tolong siapkan jalan untuk Tuan Feng pergi ke benua Tianwu. Namun untuk Feng Hao di sini dia tidak mau cuma mendapatkan satu akses jalan. Tentunya dia ingin menggunakan beberapa kali akses untuk pulang pergi. Dan untuk menjalankan rencananya, Feng Hao dia pun memberikan kaisar sebuah hadiah. Kaisar, silakan. Aku ingin menggunakan susunan formasi tidak cuma sekali, tapi beberapa kali. Dan mungkin ini bisa membantu kaisar untuk membukakan jalan untuk kami. Ucap dari Feng Hao sembari menyerahkan Qin Hua yang membuat kaisar dia langsung garcep. Tetua, cepat siapkan 4 bahan untuk membuka susunan formasi ini untuk Tuan Feng. Ucap dari kaisar. Selain itu juga di sini Feng Hao dia pun berdiskusi dengan kaisar tentang rencana besarnya untuk menghancurkan kuil cahaya. Kaisar, bisakah Anda membantu saya untuk melakukannya? Saya tidak meminta pasukan Anda, saya cuma ingin meminta Anda mengizinkan saya menghancurkan kuil cahaya yang ada di kota Anda. Mendengar hal itu membuat kaisar dia juga kaget cuy. Menghancurkan kuil cahaya, gila. Tuan Feng, ini benar-benar sangat sulit untuk dapat dilakukan. Kuil cahaya, mereka memiliki banyak pengikut. Jika kita menghancurkan mereka, maka itu akan membuat rakyat memberontak, Tuan Feng. Ya, aku paham kaisar. Tapi jika kita membuka sebuah tandingannya, yaitu para alkemis yang akan turun tangan menyembuhkan penyakit dan juga penderitaan rakyat, apakah aliansi cahaya dapat bertahan? Kurasa tidak. Jawab dari Feng Hao. Ya, itu benar Tuan Feng. Tapi, ya, aku pikir memang bisa sih menekannya. Tapi, untuk para alkemis, itu juga menjadi sebuah masalah Tuan Feng. Karena untuk saat ini mencari seorang alkemis di dataran Hongmeng itu sendiri, cukup menyulitkan. Bahkan kota-kota kecil saja, mereka bahkan tidak memiliki seorang alkemis pun di kota itu. Lantas di mana saya bisa mendapatkan para alkemis itu? Apalagi sampai membuat tandingan untuk kuil cahaya. Ini menyulitkan Tuan Feng. Ya, soal itu semuanya serahkan kepada aku. Biar akulah yang mengurusnya. Ucap dari Feng Hao yang ingin meminta restu dari pihak kekaisaran dulu sebelum melakukan aksinya. Karena memang nantinya kalau jika Feng Hao main langsung aja dan pihak kekaisaran tidak tahu, ini malah bakal jadi repot. Malah terjadi sebuah perselisihan pula dan juga salah paham. Karena takutnya nanti yang mau dilawan adalah kuil cahaya, malah ribut sama kekaisaran, bakalan repot. Dan karena kesepakatan dengan kaisar juga telah terbentuk, maka darilah sudah saatnya bagi Feng Hao untuk kembali ke dataran Tianwu. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini di kediaman keluarga Feng, saat ini mereka sedang mengadakan sebuah pertemuan di mana mereka pun mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini aliansi cahaya sedang mencoba mengatur sebuah rencana untuk dapat menaklukkan tanah suci para alkemis. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Jika hal ini dapat terjadi, maka aliansi cahaya mereka benar-benar akan menguasai seluruh warga sipil yang ada di benua ini. Tapi di sini para tetua mereka juga tahu kalau aliansi cahaya mereka tidak akan menyerang tanah suci alkemis dengan kekuatan, tapi dengan sebuah tekanan yang akan memaksa mereka memaksa para tanah suci untuk takluk dengan sendirinya, seperti mengirimkan terus organisasi asasin yang akan semakin intens memburu para alkemis. Maka dari itulah membuat tanah suci alkemis akan terus diburu. Namun mereka juga akan mendapatkan sebuah jaminan keamanan jika mereka mau menjadi bagian dari aliansi cahaya. Padahal sejatinya organisasi yang mengincar para alkemis itu sendiri adalah organisasi yang diciptakan oleh aliansi cahaya itu sendiri. Dan jika tanah suci alkemis sampai jatuh ke tangan aliansi cahaya ini, benar-benar akan membuat kondisi keluarga Feng akan semakin sulit untuk dapat bangkit kembali. Ucap dari para tetua.
Bahkan ironinya saat ini ibu kota imperial, semua anggota bangsawan yang ada di tempat ini mereka semua telah takluk dengan aliansi cahaya kecuali anggota keluarga Feng kita. Namun di tempat lainnya, di sela-sela pertemuan para petinggi aliansi cahaya yang sedang melakukan sebuah rencana untuk menaklukkan tanah suci alkemis, tiba-tiba saja susunan formasi yang ada di tempat ini mulai beraksi. Dan itu jelas menotis para orang-orang tua itu. Lihat, ada seseorang yang datang dari Hongmeng. Dan yang datang itu adalah Feng Hao dan juga Huang Tua. Dan melihat ada Feng Hao membuat orang tua dari aliansi cahaya, mereka langsung mencoba menyerang Feng Hao. Namun sebelum serangan itu mendarat tepat di dada dari Feng Hao, ada sendal yang melayang tepat di depan muka orang tua itu. Sebelum orang tua itu terhajar dengan cukup pedes. Dan itu jelas mengejutkan bagi orang tua yang lainnya. Apa? Itu sangat kuat. Dan melihat lemparan sendal aja dapat menghancurkan seorang master, jelas membuat ketiga orang tua lainnya yang berasal dari 3 keluarga imperial, membuat mereka bertiga langsung kircep. Dan keterkejutan mereka juga tidak sampai di sana. Mereka kembali terkejut ketika mereka melihat master tua itu. Dia memanggil Feng Hao sebagai seorang master. Dan itu membuat mereka pun sadar kalau sepertinya sesuatu yang besar pasti akan segera terjadi. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman keluarga Feng saat ini, kediaman keluarga Feng diselimuti oleh penghalang yang sangat luar biasa kuat. Tapi sayangnya di hadapan sepatu busuk milik Huang Tua, ini semua tidak ada artinya. Ayo master, kita bisa masuk sekarang. Dan benar saja ketika Feng Hao dia baru saja datang dan juga mendarat, mereka langsung disambut oleh seseorang yang berujar, "Hei, siapa kau? Berani-beraninya menerobos pelindung milik keluarga Fengku." Ujar dari leluhur keluarga Feng yang datang bersama dengan para tetua. Dan ketika mereka melihat kalau yang datang itu adalah Feng Hao, membuat orang-orang tua mereka barulah dapat melepaskan kewaspadaan mereka. Nak, kenapa kau datang nggak ngomong-ngomong? Waduh, bikin jantungan aja. Sedangkan untuk Patriark, dia pun tidak percaya melihat perkembangan Feng Hao yang sangat luar biasa. Gila, wow, bocah ini, kau telah berkembang sejauh ini, gila. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, tunggu dulu. Siapa cebol tua ini? Aku murid dari Master Feng. Anak magang, ucap dari Patriark. Namun di sini Patriark dia juga bertanya dong bagaimana caranya Feng Hao dapat menerobos pelindung bintang milik keluarga. Orang tua inilah yang melakukannya, ucap dari Huang Tua yang membuat Patriark dia langsung kircep lah. Namun di sini Feng Hao ketika dia bertanya kepada Patriark tentang kondisi yang ada di benua Tianlu, membuat Patriark dia menghela nafas. Kalau saat ini situasinya tidak begitu baik. Nak, ayo kita bicara di dalam saja, ucap dari Patriark. Di sini Feng Hao dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata saat ini aliansi cahaya mulai menargetkan tanah suci alkemis dan organisasi asasin yang mengincar tanah suci alkemis. Ternyata mereka juga bergerak semakin intens yang membuat Feng Hao yang mendengarnya dia pun geram dan dia meminta izin untuk pergi segera memeriksanya langsung. Baiklah. Aku akan pergi bersama dengan dirimu, nak, ucap dari leluhur. Tapi di sini Feng Hao dia berujar, tidak leluhur. Menurut saya, Anda tetap harus ada di tempat ini. Saya takut ketika aliansi cahaya datang ke tempat ini dan leluhur tidak ada, maka semua anggota keluarga Feng yang tersisa, mereka pasti akan berakhir. Namun melihat kekhawatiran dari leluhur, di sini Huang Tua dia pun dengan santainya dia berujar, tenang orang tua, tenang. Kalian tidak perlu risau. Master Feng dia tidak akan kenapa-kenapa. Selama aku memiliki sendal dewa ini, maka semua akan baik-baik aja, ucap dari Huang Tua. Apa? Sendal? Hei kau! Kau tidak percayakah? Ucap dari Huang Tua. Dan benar saja di sini ketika Huang Tua dia pun mengangkat sepatu busuknya, melepaskan sebuah aura yang sangat kuat dan juga mendominasi yang dapat menekan bahkan menghancurkan penghalang milik keluarga Feng. Padahal ini adalah penghalang bintang. Dan karena Feng Hao dia tetap akan pergi, maka dari itulah Patriarklah yang akan pergi bersama dengan Feng Hao. Sedangkan di sisi lainnya, di tanah suci para alkemis saat ini, para tetua agung mereka juga mengadakan sebuah pertemuan pula. Mereka membahas tentang aliansi cahaya yang akan segera mengakuisisi mereka untuk dapat berada di bawah aliansi cahaya. Namun hal ini tetap sungguh sangat berat bagi aliansi cahaya. Bukan aliansi cahaya, tapi bagi para orang-orang tua ini. Karena kita sebagai alkemis, kita hanya mengakui Pharmacop, bukan manusia sebagai junjungan.
Ya, itu benar. Kita tidak akan takut dengan aliansi cahaya. Kita hanya perlu menunggu anak itu datang dengan kekuatan void miliknya dan menghancurkan aliansi cahaya. Ya, Feng Hao lah yang mereka maksud. Namun karena keterbatasan waktu, maka dari itulah tidak mungkin dalam waktu singkat Feng Hao akan dapat melakukan aksinya. Pikir dari para orang-orang tua ini yang membuat mereka memutuskan mengadakan sebuah negosiasi aja dengan pihak aliansi cahaya. Dan di sini para orang-orang tua ini mereka pun kesal karena mereka tahu aliansi cahaya mereka menekan tanah suci alkemis dengan menghancurkan guild-guild kecil alkemis yang ada di sekitaran penjuru kota, di mana mereka melakukannya dengan mengirimkan para assassin untuk mengincar para alkemis secara pribadi. Namun mendengar para tetua yang akan segera pergi mengajukan sebuah negosiasi dengan aliansi cahaya, membuat Nona Yu yang merupakan Holy Maiden tanah suci dia juga ingin ikut. Dan dia adalah gadis suci yang sebelumnya dipaksa oleh keluarga besarnya untuk kawin. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya lagi, di sisi tempat aliansi cahaya bermarkas di kota suci imperial, mereka kini bersiap untuk melakukan sebuah aksi akhir dari misi aliansi cahaya yang ada di dataran Tianlu itu, yaitu menaklukkan tanah suci alkemis. Semuanya bersiap. Besok kita akan mengadakan sebuah pertemuan dengan orang-orang dari tanah suci alkemis. Dan dengan takluknya tanah suci alkemis, maka semua dataran Tianwu ini akan menjadi milik aliansi cahaya kita. Ujian dari Patriark Aliansi yang merupakan penanggung jawab utusan yang ada di dataran Tianwu. Sedangkan di sisi lainnya lagi, saat ini Feng Hao dia pun sedang melintasi sebuah ruang menuju dataran suci alkemis. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka sempat terhenti karena saat ini mereka telah ditunggu oleh orang-orang yang berasal dari aliansi cahaya. Dan melihat ada patriark dari keluarga Feng dan juga Feng Hao membuat orang tua ini dia tertawa. Bukankah ini adalah patriark keluarga Feng? Ada apa ini? Tapi di sini orang tua ini dia juga bersyukur kalau saat ini leluhur milik keluarga Feng tidak ada bersama dengan rombongan kecil ini, yang artinya ya kami dapat menghancurkan mereka dengan mudah. Namun mendengar orang tua ini yang tertawa, di sini Huang tua dia sedikit mencibirnya yang membuat orang tua itu dia pun langsung mencoba menyerang Huang tua yang ada di depannya tanpa tahu kekuatan dari lawannya, yang membuat Huang tua dia juga kesal dan langsung plak digampar dengan sepatu busuk miliknya. Melihat pimpinan mereka digampar membuat mereka semua menjadi kesal dan mencoba untuk menyerang Huang tua bersama-sama. Tapi yang ada mereka semua digampar lagi dengan sepatu busuk milik Huang tua. Dan itu juga membuat patriark keluarga Feng pun langsung bingung lah. Bagaimana bisa orang-orang itu mereka semua dihajar dengan mudahnya menggunakan sepatu dan itu membuat patriark dia berpikir apakah benar itu adalah sepatu peninggalan dewa. Begitu juga dengan orang tua ini, dia pun bingung lah bagaimana bisa mereka dihancurkan hanya dengan sepatu doang. Dan itu jelas membuat orang tua ini dia pun kesal dan mencoba menyerang dengan harta suci milik aliansi cahaya. Tapi tetap saja serangan itu ternyata tidak ada artinya di hadapan Huang tua, karena dengan sepatu busuknya aja Huang tua dia dapat menggeprek harta pusaka milik aliansi cahaya dengan sangat mudah, hingga membuat harta pusaka itu retak, dan itu berakibat kepada pimpinan pusat dari kuil cahaya yang ada di Hongmeng. Dia terluka. Waduh, boy cuy, bagaimana ada orang kuat seperti itu di Tianwu? Pikir dari Pak tua ini yang merasakan kalau harta pusaka miliknya tiba-tiba saja rusak parah. Ternyata harta pusaka itu dia terhubung langsung dengan jiwa dari orang tua ini. Namun setelah semuanya berakhir, di sini Feng Hao dia pun memaksa orang tua ini untuk menunjukkan di mana tempat markas utama milik aliansi cahaya. Tapi di sini orang tua ini dia pun tidak mau membocorkan informasi itu. Tidak, lebih baik kau habisi aku aja. Aku tidak akan pernah membocorkan di mana tempat kami berada. Di sini Feng Hao dia pun dengan santainya dia berujar, sepertinya orang tua ini dia tidak mau membuka mulutnya. Baiklah, lagi pula aku juga tidak mau menghabisimu. Jadi ya sekarang, apakah kau pikir kau bisa kembali ke kuil cahayamu dengan cukup tenang setelah misimu gagal seperti ini? Yang membuat orang tua ini yang mendengarnya dia pun berpikir, lah iya juga, karena tidak mungkin pimpinan akan menerimaku
Karena ketika aku kembali, hukuman tertinggilah yang akan aku terima. Yang pada akhirnya orang tua ini dia mau menunjukkan di mana markas utama dari aliansi cahaya berada. Ibarat kata nih cuy, maju kena mundur kena daripada habis sendiri. Ya orang tua ini dia berpikir lebih baik habis rame-rame aja sama teman-temannya. Dah, itu aja cerita kita kali ini dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dia mau kalau dia habis temennya juga habis cuy. Ya gitulah tipikal orang tua yang satu ini. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan terima kasih. Bye. Thank you.